pagi yang memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang hatinya percaya dan yang mulutnya mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, dia tidak perlu khawatir, dia tidak perlu cemas, bahkan tidak perlu takut mati, sebab Hakim alam semesta yang mengadili itu adalah Juru Selamatnya. Dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-12 mengatakan, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Barang siapa memiliki Yesus, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki Yesus, ia tidak memiliki hidup. Berbahagialah orang yang percaya Yesus, sebab dia yang punya kerajaan Allah. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, Yesus berkata, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab menulis bahwa Yesus mati di kayu salib di Bukit Golgota, kemudian bangkit pada hari yang ketiga dari antara orang mati, 40 hari kemudian naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Dalam kitab Yohanes dituliskan, Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, bagi saudara dan saya yang percaya kepadanya. Setelah ia menyediakan tempat, setelah dia selesai menyediakan tempat bagi kita, maka dia akan datang kembali. Dia akan datang kembali untuk menjemput saudara dan saya, untuk diajak bersama-sama dengan dia ke tempat dia berada. Puji Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya mau mengajak saudara-saudara belajar tentang kebenaran firman Tuhan selanjutnya, sebab kebenaran itu akan memberikan kemerdekaan bagi kita. Mari kita terus belajar. Pada kesempatan ini saya mau menggarisbawahi bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dalam kitab Markus pasal 16 ayat 19, firman Tuhan mengatakan, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Duduk diam berarti Yesus istirahat, berarti Yesus dia rest, dia berdiam diri. Dia oleh Bapa di surga mengatakan bahwa duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, duduk diam atau istirahat dalam pengertian di sini bukan berarti Tuhan Yesus berhenti bekerja. Tidak. Tadi sudah saya sampaikan bahwa Tuhan Yesus pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dalam pengertian berikut, Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Duduk, diam, dan istirahat, maksudnya adalah Yesus sudah menyerahkan nyawanya, menyerahkan dirinya di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kesalahan kita. Satu kali untuk selama-lamanya. Kalau zaman perjanjian lama, zaman nabi-nabi, imam-imam Lewi, bangsa Israel, mereka mempersembahkan persembahan dari binatang. Mereka terus melakukan tiap tahun, terus ia kerjakan. Sebab persembahan yang mereka lakukan tidak dapat menghapuskan dosa, tetapi hanya sebagai kafar, hanya sebagai gambaran saja. Tetapi Yesus Kristus di sini yang mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang tidak bercacat celah.
Dia serahkan satu kali untuk selama-lamanya untuk menghapuskan dosa. Oleh sebab itu, di sini dikatakan bahwa Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Duduk diam sebab sudah satu kali mempersembahkan tubuhnya untuk selama-lamanya. Dalam Mazmur pasal 110 ayat 1 dituliskan oleh Raja Daud. Saya meyakini mengimani bahwa Raja Daud menuliskan ini diimpulsi oleh Roh Kudus, karena jauh sebelum Yesus dilahirkan dia sudah menyampaikan tentang kebenaran ini. Firman Tuhan dalam Mazmur 110 ayat 1, demikian firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu Yesus naik ke surga, Bapa di surga menyampaikan firman-Nya, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, Bapa menyampaikan firman-Nya kepada Anak Allah yang Maha Tinggi, Tuhan Yesus Kristus, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ketika Yesus disalibkan, ketika Yesus menyerahkan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi dosa banyak orang, Yesus sudah mengalahkan maut, Yesus sudah mengalahkan penderitaan, Yesus sudah mengalahkan kegagalan, sakit, penyakit, depresi, semua sudah dikalahkan, ditaklukkannya, tetapi belum menjadi tumpuan kakinya. Pada zaman itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada zaman Yesus disalibkan, seseorang yang sudah mengalahkan perangan, yang sudah mengalahkan musuhnya, maka mereka akan memproklamirkan dirinya, mengikrarkan dirinya bahwa dia sudah menang. Maka dia harus memproklamasikan dirinya, dia sudah menang, dan dia akan mengangkat pedang di tangan kanannya dan kakinya akan menginjak musuhnya. Itu suatu bentuk proklamasi mengikrarkan dirinya bahwa lawannya menjadi tumpuan kakinya. Oleh sebab itu, Bapak di sini tadi mengatakan, sudah saya sampaikan bahwa Bapak menyampaikan kepada Tuhan Yesus, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Saudara, mari kita lanjutkan belajar kita dalam Efesus pasal 1 ayat 22 sampai 23. Ayat 22, firman Tuhan, dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Dalam ayat 22 dikatakan dengan tegas bahwa segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Kristus itu sekarang dia diberikannya menjadi kepala jemaat. Ayat 23 dikatakan di sini, jemaat yang adalah tubuhnya. Saudara dan saya adalah jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Dalam ayat 22 tadi dikatakan bahwa dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Sudah saya sampaikan tadi bahwa Yesus sudah mengalahkan musuh-musuhnya, yaitu maut, penderitaan, kegagalan, depresi, sakit penyakit, semua sudah dikalahkan, tetapi belum menjadi tumpuan kakinya. Dalam ayat 23 di sini dikatakan dengan jelas bahwa segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus, menjadi tumpuan kaki Kristus. Saudara dikasihi Tuhan, Yesus Kristus adalah kepala dan kita ini adalah tubuhnya sebagai jemaat. Kalau maut, segala kutuk, sakit penyakit, penderitaan, kegagalan sudah ditempatkan, sudah ditaruh oleh Bapa menjadi tumpuan kaki Kristus, yang berarti juga maut,
kegagalan, penderitaan, sakit, penyakit, dan depresi itu juga adalah di bawah kaki kita, menjadi tumpuan kaki kita. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengajak, marilah kita memiliki sikap seperti Yesus, berperilaku seperti Yesus, yang duduk tenang, tidak bimbang, tidak cemas, tidak takut, tapi duduk dengan diam, dengan suatu pemikiran bahwa segala sesuatu, yaitu kutuk, maut, penderitaan, sakit, penyakit, kegagalan, depresi, sudah menjadi tumpuan kaki Yesus, yang juga berarti tumpuan kaki kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat contoh senada dalam Perjanjian Lama, dalam Keluaran pasal 14 ayat 13-14. Keluaran 14, 13, 14, firman Tuhan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tatkala bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka terus berjalan beriringan dengan berapa ribu, mungkin juta orang, dan orang-orang Mesir tidak terima, saudara. Mereka mengejar dengan pasukan berkuda dengan senjata lengkap. Mereka mengejar orang Israel yang sudah keluar dari tanah Mesir. Dan setelah bangsa Israel di tepi laut Tibereum, mereka hampir menyusul orang-orang Israel. Maka orang Israel dalam keadaan bahaya, bangsa Israel dalam keadaan yang menakutkan, yang sangat menentukan antara hidup dan mati, sebab mau dibunuh oleh bala tentara Mesir. Tetapi firman Tuhan mengatakan melalui Nabi Musa, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Seperti Yesus yang duduk tenang, duduk diam, Bapa memberitakan juga, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan yang dari Tuhan. Dan bangsa Israel pun menuruti dari firman Tuhan ini, dia berdiri tetap dan melihat keselamatan dari Tuhan, meskipun ada beberapa mereka yang bersungut-sungut. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena mereka sudah taat kepada Tuhan dan mereka tetap berdiri dan mereka melihat kemuliaan Tuhan, maka laut Tibereum dapat terbelah dan mereka kemudian dapat menyeberang laut Tibereum, dan bala tentara Mesir pun ditenggelamkan di dalam laut Tibereum tersebut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari pelajaran ini dapat kita simak, dapat kita pelajari bahwa setiap kita mesti menuruti apa yang Tuhan sudah firmankan. Kalau Tuhan sudah menyampaikan kebenarannya bahwa diam saja, jangan melakukan apa-apa, maka kita harus juga menuruti diam saja. Sebab Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja, seperti dalam ayat 14. Seperti Tuhan Yesus yang diam, duduk diam di sebelah kanan Allah Bapa. Bangsa Israel pun duduk diam menurut perintah Bapa. Maka Tuhan yang di surga akan berperang dan bangsa Israel akan diam saja dan beroleh kemenangan. Untuk itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita memandang Yesus, kita mencontoh sikap mental seperti Tuhan Yesus, yang berperilaku seperti Yesus, yang tidak cemas, tidak bimbang, tidak takut, tetapi diam saja dengan suatu pemikiran bahwa segala sesuatu, segala kutuk, penderitaan, segala maut, segala kegagalan, depresi sudah menjadi tumpuan kaki Yesus, yang berarti juga sudah menjadi tumpuan kaki kita. Sekian renungan sarapan pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.